Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita masuk di pembahasan kita seputar topologi jaringan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman sekalian perhatikan sebelum teman-teman sekalian membangun sebuah sistem jaringan komputer. Di sini ada beberapa topologi jaringan yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama harus teman-teman ketahui dulu apa itu topologi jaringan ya. Yang mana topologi jaringan adalah sebuah metode yang dipakai untuk mengkoneksikan satu komputer dengan komputer lainnya sehingga dapat berkomunikasi. Untuk cara komunikasinya baik dia menggunakan kabel ataupun interkabel. Nah, di sini ada beberapa jenis dari topologi jaringan. Di antaranya ada topologi bus. Yang ini nih, kalau kalian perhatikan gambarnya seperti ini. Lalu ada topologi star seperti bintang, dia terpusat di tengah untuk servernya. Lalu terkenal juga dengan topologi ring atau dengan sebutan topologi cincin ya. Seperti ini melingkar. Lalu ada topologi mesh bentuk seperti ini dan topologi tree seperti ini dan hybrid. Itu biasanya gabungan antara dua topologi biasanya. Kalau untuk hybrid ini gabungan antara bus dan star, biasanya seperti itu. Nah, sebelum itu akan kita bahas dulu satu persatu terkait topologi jaringannya. Yang pertama terkait topologi bus. Ya. Yang mana topologi bus ini adalah bagaimana kita menghubungkan sebuah komputer sehingga bisa terkoneksi dan bisa berkomunikasi dengan cara kabel yang tunggal untuk menghubungkan antara klien dan server. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, di sebelah sini yang saya tunjukkan pada kursor ini adalah sebuah komputer servernya, sehingga dihubungkan dengan sebuah kabel, dan selebihnya adalah sebuah klien di sini. Jadi dia bentuknya sejajar, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk si topologi bus ini biasanya sering terjadi collision data, ataupun kalau kalian masih ingat di pembahasan yang kemarin, collision data itu adalah sebuah kejadian di mana sering terjadi benturan ataupun sinyal. Ya, contoh kalau kalian perhatikan di sini dia menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, dalam hal ini adalah server dan klien, itu menggunakan kabel yang sejajar seperti ini. Ini biasanya lebih disebut dengan kabel backbone seperti itu ya. Ini sering terjadi collision data. Nah, ini adalah salah satunya kelebihan dari si topologi bus. Maksudnya adalah hemat kabel dan untuk layoutnya lebih sederhana. Jadi kalau teman-teman membangun sebuah topologi bus kurang lebih seperti ini untuk menghubungkan antara klien dan server. Lalu untuk sisi kelemahannya, topologi bus ini salah satunya adalah yang pertama, kepadatan lalu lintas tinggi. Artinya untuk transfer data dan segala macamnya untuk dia berkomunikasi dia cukup tinggi karena dia hanya terhubung dengan satu kabel seperti ini. Lalu jika ada gangguan kabel pusat, maka seluruh jaringan akan terputus dan mengalami gangguan. Contoh, nanti misal ada studi kasus di mana terdapat masalah jaringan, dalam hal ini dalam topologi bus, begitu. Misal nanti untuk si kabelnya itu nanti akan terputus koneksi di sini, maka seluruh klien tidak akan bisa terkoneksi dengan server. Itu adalah salah satu kelemahan dari si topologi bus. Artinya jika terdapat satu saja jalur yang terputus, maka jalur yang lain juga akan terganggu. Itu. Oke, ini untuk topologi bus. Ada yang tahu untuk penerapan topologi bus biasanya di mana? Topologi bus biasanya digunakan ataupun diterapkan di studi kasus yang seperti apa? Ada yang tahu? Warnet. Oke. Kalau Itu salah satu penerapan dari sistem dari topologi bus. Dan yang kedua adalah topologi star. Dia bentuknya seperti bintang seperti itu, jadi dia terpusat, si servernya ada di tengah. Dia adalah topologi star adalah sebuah kontrol ataupun kendali terpusat di mana seluruh link akan melalui pusat, kemudian data disalurkan ke semua node yang dikehendaki server sesuai dengan alamatnya. Contoh kalau kalian perhatikan di sini topologi star kurang lebih gambaran seperti ini.
yang mana yang melingkar ini adalah dia sebuah klien dan servernya adalah server yang di tengah. Jadi misal kalau kita ingin berkomunikasi dengan komputer ini, misal kita sekarang berada di komputer yang ini, kita ingin mengirimkan sebuah pesan ataupun sebuah data ke komputer yang sebelah sini. Artinya kita harus melalui server dulu, sehingga kita untuk mengirimnya kita melalui alamat IP address begitu ya. Jadi kita harus tahu dulu alamat si IP address ini berapa, sehingga kita bisa berkomunikasi melalui server. Jadi seperti itu. Ini untuk gambaran di topologi star. Salah satu kelebihannya adalah jaringan kecepatannya lebih tinggi ya, atau sangat besar di setiap step kliennya. Jadi untuk setiap klien ini memiliki kecepatan jaringan yang sama besar gitu. Lalu untuk kelemahannya, jika terjadi kerusakan pada server di sini ya, server pusat ataupun switch ataupun hub, maka seluruh klien akan mengalami gangguan. Karena kalau teman-teman perhatikan, untuk si topologi star ini dia terpusat di dalam ataupun kepada si servernya. Artinya kalau si servernya bermasalah, switch ataupun hubnya bermasalah, maka secara otomatis si kliennya pun bermasalah. Seperti itu. Lalu jika misal kalau tadi kalian coba perhatikan, jika di topologi bus, jika terdapat satu node saja ataupun satu titik saja yang bermasalah, maka seluruh klien ataupun jaringannya akan bermasalah. Akan tetapi kalau kita membahas ataupun kita berbicara dengan seputar topologi star, jika terdapat satu masalah di satu node ataupun titik, maka hanya di titik itu saja yang bermasalah, untuk yang lainnya tidak bermasalah. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari si bus di topologi star, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah topologi ring. Ring adalah cincin ya, gampangnya seperti itu untuk memahaminya. Ya bentuknya seperti lingkaran begitu. Jadi misal kalau kita simulasikan, di sini ada servernya, lalu di sini adalah klien-kliennya. Nah, untuk topologi ring ini adalah sebuah mekanisme atau metode yang dimana setiap komputer akan terhubung dengan komputer lainnya dengan membentuk jaringan seperti cincin. Ini. Lalu untuk kelebihannya, salah satunya hemat kabel. Lalu jika terdapat koneksi terputus, maka gangguan yang terjadi hanya bagian di node tertentu saja. Contoh, yang terputus hanya di bagian sini antara klien yang saya tunjukkan ke kursor ya, antara klien ini dan klien ini, maka nanti yang terputus ataupun yang terganggu hanya komunikasi antara klien ini saja, yang lainnya tidak akan terpengaruh. Jadi hanya klien antara klien ini dan klien ini saja yang nanti akan terpengaruh untuk koneksinya ataupun komunikasinya, seperti itu. Lalu untuk kelemahannya, salah satunya adalah sinyal akan melemah jika jarak tempuh terlalu jauh. Artinya misal kalau kita ingin mengirimkan data dari si klien ini yang akan kita tuju ke klien ini, maka kita harus melewati dulu server klien ini hingga dia sampai di alamat yang dia tuju sesuai dengan IP address yang dia sudah definisikan di awal. Itu untuk topologi ring. Selanjutnya untuk topologi bus. Ini adalah merupakan sebuah sistem komputer yang terhubung dengan komputer lain dalam jaringan menggunakan kabel tunggal, sama seperti bus ya, si topologi mesh ini sama seperti bus, artinya dia terhubung dengan kabel tunggal. Oke, jadi untuk proses pengiriman datanya akan langsung mencapai komputer tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch ataupun hub. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, seluruh komputer dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan switch ataupun hub. Seperti ini bentuknya. Jadi kalau ingin mengirimkan data langsung saja ke sini tanpa melalui hub atau switch, seperti itu. Lalu untuk kelebihannya, proses pengiriman datanya lebih cepat melalui komputer lain. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, maka tidak akan mengganggu komputer lain. Gitu. Ini adalah salah satu kelebihan dari sebuah topologi mesh. Lalu untuk kelemahannya, ini akan memakan banyak biaya karena di sini kalau kalian perhatikan, satu PC ini bisa mempunyai port input dan output cukup banyak. Ya, kalau di sini terdapat 4 port nih yang dia bertindak sebagai input dan output. Nah, ini salah satu kelemahan dari topologi mesh, sehingga untuk instalasi topologi mesh ini
sedikit lebih rumit ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini banyak port input ataupun output, sehingga dia dapat berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ya, ini menyebabkan untuk instalasi si topologi mesh ini dia cukup rumit. Lalu untuk topologi tree ini ya, jadi diibaratkan topologi tree ini adalah topologi pohon ya, ataupun topologi bertingkat, yang mana ketika susunan topologinya seperti susunan pohon ya, ada cabang dan ranting. Lalu untuk kelebihan si topologi tree ini digunakan untuk jaringan komputer berskala besar. Ini adalah satu kelebihan dari topologi tree. Lalu untuk kelemahannya, ini digunakan komunikasi komputer topologi harus melalui hub, sehingga kinerja ataupun jaringan alurnya cenderung lebih lambat. Nah, untuk topologi tree ini lebih cocok ketika akan nanti kalian menerapkannya di sebuah, misal untuk sebuah perusahaan seperti itu. Jadi lebih untuk mengefisiensi dalam hal pengaksesan sebuah data. Ini bisa seperti itu untuk penerapan si topologi tree-nya. Untuk mempermudah pengaksesan data, maka lebih sering digunakan biasanya di sebuah perkantoran ataupun perusahaan yang dia mempunyai sebuah jaringan yang memang cukup besar. Nah, ini untuk topologi tree. Selanjutnya, sebelum kita masuk di bagian protokol jaringan, untuk di topologi ini ada yang ditanyakan dulu. Oke, ada yang masih ingat nggak protokol jaringan itu apa? Sebelum kita masuk di pembahasan protokol jaringan. Kemarin sudah dijelaskan ya, protokol jaringan. Jadi bagaimana antar perangkat bisa berkomunikasi adalah salah satunya harus terpenuhi dulu kesamaan dia protokol jaringannya. Wah, pada lupa nih ngapain. Saiful masih ingat Saiful? Protokol jaringan apa protokol jaringan? Udah lupa Pak. Tapi kalau dari sebuah arti dari sebuah kalimat protokol jaringan itu, dia kayak setiap jaringan itu memiliki sistem atau aturan yang sama. Sistem atau aturan yang sama. Lebih tepatnya apa? Ada yang tahu? Untuk protokol jaringan. Yudi, gimana Yudi? Protokol jaringan apa? Protokol jaringan? Protokol jaringan adalah aturan yang ada di dalam sebuah jaringan. Gimana? Protokol jaringan adalah komputer yang ada dalam sebuah jaringan. Nampaknya kalian sudah pada lupa ya penjelasan kemarin terkait protokol jaringan. Bahasa jaringan. Oke, apa tadi? Sukma? Bahasa jaringan. Bahasa jaringan. Bahasa aturan yang digunakan oleh komputer itu. Oke. Jadi protokol jaringan adalah sebuah aturan ataupun sistem dalam hal ini adalah sebuah bahasa komunikasi ya, untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima sehingga dia bisa berkomunikasi. Contoh di sini akan saya sebutkan beberapa contoh ataupun bagian dari protokol jaringan. Yang pertama adalah TCP/IP ataupun Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol. Ini merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Ya, standar ini mengatur dalam proses penukaran data, baik itu informasi dari satu komputer ataupun komputer yang lainnya melalui jaringan internet. Jadi kalau ketika kalian browsing ataupun kalian berkomunikasi dengan jaringan internet, nah itu yang kalian gunakan adalah sistem protokol TCP/IP. Ataupun di sini yang kedua ada contohnya HTTPS. Ini merupakan protokol jaringan yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Nah, untuk HTTPS ini untuk menjaga keamanan beberapa serangan dari pihak ketiga. Ya, biasanya serangan ini dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Jadi kalau nanti kalian sudah belajar seputar keamanan sistem jaringan ataupun
web security, maka sebuah sistem itu perlu diadakan ataupun perlu diterapkan yang namanya sebuah keamanan sistem. Artinya untuk meminimalisir ataupun mengurangi dampak dari pihak ketiga yang ingin mencuri ataupun menyadap informasi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Itu suatu hal yang sangat penting, adalah suatu hal yang perlu diperhatikan ketika nanti kalian sudah ingin menerapkan sebuah jaringan, dalam hal ini melalui protokol HTTPS. Artinya sederhananya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah website ya, misal ketika kita ingin membuat sebuah website, protokol HTTPS itu lebih secure, artinya lebih aman ketimbang nanti kalian membuat sebuah website dengan protokol HTTP, seperti itu. Itu untuk pembahasan lebih jauhnya sih lebih kepada pelajaran web security ataupun keamanan sistem jaringan. Jadi yang perlu kalian pahami dulu untuk di DDK ini, yang penting kalian paham macam-macam protokol jaringan lalu fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah SSH ataupun Secure Shell, yang mana protokol ini sama untuk menghubungkan antara server dan klien, seperti itu. Tapi untuk aksesnya hanya terbatas sesuai dengan apa yang dia berikan. Contoh, untuk server ini hanya diberikan kepada klien A, B, dan C, maka yang bisa akses adalah A dan B dan C, seperti itu. Itu sederhananya seperti itu. Contoh yang kemarin yang sudah dipraktekkan, siapa yang kemarin ya? Fuad ya, misalnya Fuad ingin mengirimkan mengirimkan data kepada PC Hamiza. Nah, itu bisa dilakukan dengan SSH antara klien dan server, seperti itu. Ini untuk lebih secure jaringannya. Nah, kita masuk di pembahasan terkait IP address. Untuk IP address ini sederhananya pemahaman seperti ini. IP address itu diibaratkan dia adalah sebuah alamat. Jadi misal ketika kita ingin mengirimkan sebuah data ataupun mengirimkan sebuah paket, yang perlu kita ketahui dulu alamat si perangkatnya, itu alamatnya di mana. Contoh, kalau kita bicara, kita tarik dulu di pelajaran pemrograman web kalau kalian masih ingat, di bagian penginputan sebuah gambar kalau kalian masih ingat ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh letak si gambarnya itu di sebelah mana. Itu sama dengan si pembahasan si IP address. Artinya kita harus tahu dulu alamat si penerimanya itu alamatnya di mana, bloknya blok apa, rumahnya nomor berapa, segala macam. Itu yang dinamakan dengan IP address, agar pesan ataupun data yang kita kirimkan itu dapat terkirim, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penjelasan dari IP address. Ya, jadi identitas komputer yang diberikan kepada sebuah perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Ya, ini biasanya terdiri dari 32 bit terbagi ke dalam 4 oktet ataupun 4 bit. Nah, ini biasanya kalau untuk di penjelasan IP address ini ada yang menyebut 4 oktet dan ada yang menyebut 4 blok. Itu artinya sama. Nanti kalau kalian menemukan sebuah penjelasan di internet ataupun terkait 4 oktet ataupun 4 blok, itu artinya sama. Nah, dalam 1 oktet sama dengan 8 bit. Artinya tadi terdiri dari 32 bit lalu dibagi menjadi 4 oktet, dan 1 oktet ataupun 1 blok ini terdiri dari 8 bit. Ini untuk penjelasan akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk format IP address. Ini sama yang tadi ya, terdiri dari 32 bit, dibagi ke dalam 4 oktet, dan masing-masing oktet terdiri dari 8 bit. Nah, untuk setiap oktet ini dapat diisi oleh angka 0 sampai 255. Ini adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan. Untuk setiap oktet dapat diisi dengan range angka 0 sampai 255. Yang dimana untuk range angka ini dia nanti akan terdiri dari 8 bit. Setiap oktet dibatasi dengan titik. Tuh, jadi kalau contoh di sini, ini adalah oktet pertama, ini adalah oktet kedua, ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat. Ataupun ini blok yang pertama, ini blok yang kedua, ini blok yang ketiga, ini blok yang keempat.
dari masing-masing blok itu dipisahkan oleh titik ya. Jadi oktet yang pertama ini terdiri dari 8 bit, yang mana angka ini bisa diisi range-nya antara 0 sampai 255. Begitupun dengan oktet yang kedua, oktet yang ketiga, oktet yang keempat, seperti itu. Ataupun IP yang dengan alamat IP address 10.57.38.223 seperti itu. Ini untuk penjelasan. Sukma itu apa tuh? Berubah dia. Kaget saya. Oke, kita beralih. Ini adalah merupakan gambaran ataupun contoh dari pengalamatan IP address. Ya, 192, 168, 5.100 ataupun 10.57.38.223. Nah, untuk formatnya tadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau saya gambarkan, range-nya itu terdapat 4 blok ataupun 4 oktet, yang mana setiap oktetnya ataupun setiap bloknya terdiri dari 8 bit ya, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, yang mana untuk keseluruhan IP address ini totalnya adalah 32 bit seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kalau untuk kalian pengalamatan sebuah IP address dengan bilangan biner ya, kalau untuk nilai bit adalah sebuah nilai biner, dan kita tahu biner itu nilainya adalah 0 dan 1 ya. Jadi perlu kalian pahami dulu, nilai dari sebuah bilangan biner adalah 0 dan 1. Misal di sini kita mempunyai sebuah bilangan biner yang mana 1111 ini adalah 8 bit ya. Jadi maksud 8 bit adalah ini 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini artinya 8 bit. Itu. Lalu setiap oktet itu terdiri dari 8 bit dan dipisahkan oleh satu titik. Nah, kalau kalian menulisnya dengan alamat IP address dengan bilangan 111 dengan total 8, ini total 8, total 8 dan total 8, maka nilainya adalah 255. Nah, dari mana kalian bisa tahu bahwasanya 8 bit ini ketika kita isi dengan bilangan biner 111 kok bisa dapat nilainya 255? Jadi kalau nah, itu Iqbal sudah tahu. Jadi harus kita konversi dulu antara bilangan biner menjadi ke bilangan desimal. Kalau kalian pahami dulu ataupun kalian perhatikan tadi, yang kita tampilkan di sini adalah sebuah alamat IP berdasarkan bilangan biner. Ya, jadi kalau kita tadi menulis seperti ini adalah alamat IP, meskipun nanti contohnya bukan seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah pengalamatan dengan bilangan biner. Ketika kita ingin merubahnya ke bilangan desimal, artinya harus kita konversi dulu antara bilangan biner menjadi bilangan desimal. Nah, ini kita akan ulang lagi nih pelajaran matematika terkait konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi seperti itu ya, harus dipahami dulu terkait untuk susunan si IP address. Totalnya dia 32 bit. Masing-masing blok ataupun masing-masing oktet terdiri dari 8 bit ya, yang mana ketika kita ingin menuliskan menjadi bilangan biner maka harus diisi dengan bilangan 0 dan 1. Dan jika kalau kalian menulisnya 8 bit dengan angka-angka 111 ini sampai 8, maka totalnya 255. Nah, akan kita bahas di slide berikutnya seperti sini. Oke. Jika pada sebuah oktet semua angka biner bernilai 1 seperti yang tadi ini oktet yang pertama, semua bilangan biner yang 8 bit tadi nilainya adalah 1, maka nilai di bilangan desimal oktet itu adalah 255. Lalu cara konversi dari bilangan biner ke desimal adalah dengan memperhatikan nilai bitnya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini nih, yang paling kanan adalah ini ya. Kalau kalian perhatikan untuk mengkonversi bilangan biner menjadi ke desimal, yang paling kanan adalah 2 pangkat 0, yang paling kiri adalah 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, itu seperti itu. Ini untuk susunan ketika kalian ingin mengkonversi IP yang sifatnya
bilangan biner atau ditampilkan dengan bilangan biner ingin dikonversi menjadi bilangan ataupun IP secara bilangan desimal, kalian bisa gunakan diagram ataupun tabel ini. Nah, yang perlu kalian ketahui, semua bilangan yang dia berpangkatnya 0 maka hasilnya 1. Nah, itu kalau kalian masih ingat seperti itu. Semua bilangan yang berpangkatan 0 maka hasilnya 1. Nah, jadi kalau kita tadi perhatikan di sini, mengapa tadi yang 8 bit ini nilainya 1111 sampai 8 kok bisa dapat 255? Jadi kalau kita perhatikan lagi nih di tabel sebelah sini. Ya, tadi kan ada 8 bit. 8 bit yang masing-masing bitnya tadi dia adalah nilainya 1 sampai 8 kali. Jadi kalau kita hitung, 2 pangkat 1 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 2, 2 pangkat 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32, 2 pangkat 6 adalah 64, dan 2 pangkat 7 adalah 128. Artinya kalau kita tadi menulisnya 8 bit, nilainya seluruh bilangan biner adalah 1, maka kita jumlahkan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, hasilnya 255. Ini sebuah aturan ya ketika kalian ingin mengkonversi sebuah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Jadi coba kita tuliskan dulu ya. Jadi untuk mudahnya seperti ini, ketika kalian ingin mengkonversi sebuah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Sebentar, loading namanya. Oke. Nggak bisa dibuka nih. Sebentar, saya buka dulu untuk spreadsheet ya ataupun Excel ya. Untuk mempermudah ketika kalian ingin menggunakan sebuah ataupun mengkonversi alamat IP biner menjadi desimal. Tadi mana tadi? Wah, mau di pause lagi. Di breakout. Nah, kumat ini, melek ini. Oke, kita lanjutkan dulu lah. Ya, jadi itu ya, harus diperhatikan dulu untuk bilangan konversi bilangan biner menjadi ke bilangan desimal. Ini adalah sebuah aturannya. Jadi terdiri dari 8 bit. Bit yang pertama nilainya adalah 2 pangkat 7, bit yang kedua nilainya adalah 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 0. Itu. Nah, untuk alamat IP address ini dibagi di beberapa kelas. Artinya untuk penyebaran ataupun pendistribusian sebuah alamat IP address ini, untuk mempermudahnya maka dibagi menjadi beberapa kelas ya. Di sini ada kelas A, B, C, dan D dan E. Meskipun nanti ketika prakteknya kalian lebih sering ataupun lebih lebih sering ya, nanti ketika kalian menggunakan ataupun berbicara dengan alamat IP address, nanti kalian akan lebih sering bertemu dengan IP kelas A, B, dan C. Nah, untuk D ini biasanya untuk kasus tipe jaringan yang multicast. Lalu untuk yang alamat IP kelas E ini digunakan biasanya untuk hanya sebagai untuk simulasi ataupun praktek saja. Jadi tidak ada batasan untuk yang kelas E ini. Oke, lalu sebelum kalian pahami dulu terkait alamat kelas IP, yang perlu kalian pahami adalah terkait network ID dan host ID. Ya, jadi untuk pembagian kelas-kelas IP address tadi ini didasarkan pada dua hal ini, ada network ID dan host ID. Yang mana network ID adalah bagian dari IP address. Ini yang menunjukkan jaringan mana komputer itu berada. Lalu untuk host ID ini adalah sebuah pembagian yang mana menunjukkan workstation, server, router, dan semua host
lainnya yang terdapat pada sebuah jaringan tersebut ya. Nah, ini untuk IP kelas A. Untuk network ID-nya dia terdiri dari 8 bit dan host ID-nya terdiri dari 24 bit. Nah, kalau kalian pahami tadi setiap blok itu dia adalah 8 bit dengan range total dia adalah 32 bit. Nah, untuk pembagian di kelas A ini network ID-nya dia adalah 8 bit yang di sini. Host ID-nya yang 3 oktet ataupun 3 blok sisanya itu adalah host ID-nya. Nah, untuk susunan kurang lebih seperti ini. Ini saya tuliskan NNN sama HHH. Ini untuk mempermudah yang mana network dan yang mana host. Jadi kalau untuk yang pertama ini adalah network dan selebihnya oktet yang terakhir adalah sebuah host. Ya, ini adalah salah satu aturan ketika kalian menggunakan alamat kelas IP dengan kelas A, itu biasanya diawali dengan 0. Itu untuk range IP-nya 0 sampai 127. Ini untuk range IP yang berada di kelas A. Jadi kalau kalian tuliskan misal di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, maka untuk IP-nya 0000. Tapi kalau di sini misal kalian tuliskan 127, maka di sini adalah sebuah bilangan biner 1. Ini didapat dari mana? Dari yang tadi. Yang ini nih. Yang ini. Gitu. Nanti untuk lebih mudahnya kita praktekkan. Lalu jika di sini untuk range IP-nya tadi ya, antara 0 sampai 127. Ini untuk range IP yang berada di kelas A. Untuk range IP di kelas B, network ID-nya 16 bit. Untuk range IP-nya 16 bit, lalu untuk host ID-nya 16 bit. Jadi kalau kurang lebih seperti ini. Networknya ada 16 bit dan hostnya ada 16 bit. Untuk range IP-nya dia sekitar atau berada di range 128 sampai 191. Ini untuk range IP berada di kelas B. Lalu untuk di kelas C, network ID-nya dia 24 bit. Lalu untuk host ID-nya adalah dia 8 bit. Range IP-nya sampai 192 sampai 223 untuk range IP-nya. Artinya 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Ini untuk range IP bagian kelas C. Nah, sekarang akan kita belajar terkait konversi bilangan biner ke desimal. Misal kalian menemukan sebuah kasus terdapat sebuah alamat IP dengan tulisan biner seperti ini, maka dapat kita bacakan seperti ini. Sebentar, mana tadi? Sebentar ya. Kok nggak bisa? Maka untuk lebih mudahnya kalian buatkan sebuah tabel dulu. Sambil tadi izin buat kamu. Oke, yang di Semarang. Oke. Oke, nampaknya bermasalah ya. Oke, jangan pakai Excel. Kita coba manfaatkan tadi yang di sini. Kalau nggak salah di Google Meet itu ada papan tulis ya. Nah, coba kita pakai ini aja deh. Oh, bisa selesai. Oke.
Ini lebih mudahnya ketika kita menggunakan Excel sebenarnya. Kalau menggunakan seperti ini rawan tulisannya kurang rapi karena kita menggunakan mouse ya, kecuali kalau kalian menggunakan touchpad seperti itu. Sebentar, ini yang punya saya kok nggak bisa aktif nih, sebentar ya. Tadi mana tadi? Bermasalah namanya. Wah, nggak bisa dibuka nih. Bentar. Ini agak lebih rapi kalau kalian menggunakan LibreCalc. Cuma yang punya saya kok nggak mau kebuka nih. Mana rekamannya? Oke, bermasalah gitu. Oke, coba satu orang ada yang mau presenting yang udah bisa berhasil ataupun kebuka ininya. Sebentar. Saya coba punya saya dulu ya. Masih bermasalah sama ini. Oh, kalian pengen pakai ini ya? Oke. Kalau punya saya sih udah ada nih. Ini udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, ini tangan siapa nih? Siapa nih? Siapa itu? Siapa itu? Ngaku. Kalian jangan nulis dulu ya. Ini tadi siapa nulis ini? Hah? Gotong royong. Nah, sip, makasih. Jaringannya kurang bagus, Pak. Iya. Sip, makasih gotong royong. Udah. Cukup. Oke. Jadi untuk yang nulis di papan bot ini mohon Ana dulu ya, nanti kalian ada giliran ya. Oke, terima kasih tadi yang udah bantuin ngapus. Oke, tadi gimana? Di pembagian kita di alamat IP address tadi di sini. Nah, angkanya adalah ini 128.164.32. Kita tulis dulu. Nah, 128 apa tadi? 64 32 16 8 4 2 1. Tarik gini. Nah, kita kasih batas ya. Ini bukan satu nih. Ini hanya batas nih. Batas sama 64. Mana kursor saya tadi? Nah, ini pakai Excel, tapi Excel saya bermasalah. Oke. Oke, sip. Nah, ini adalah acuan ketika nanti kalian ingin mengubah sebuah alamat IP address yang dia tipenya biner menjadi ke desimal. Siapa nih?
Ini siapa tadi yang geser-geser? Oh. Ah. Kalian pada jahil nampaknya. Dah. Jangan bisa ngotak-ngatik kalian. Oke. Tunggu sebentar. Kalian diberikan akses ngedit malah dibuat main-mainan ini. Wah, kacau. Oke. Tadi sampai mana kita? Kan tadi saya jadi ngetik lagi nih kan. Wah. Nih, 64. Kalian sini kan. 32 ngerjain ini. 16 8 4 berapa tadi? 2 1. Oke, nanti ini penasaran tadi siapa yang ngotak-ngatik tadi. Kayaknya pengen tahu tadi siapa yang ngotak-ngatik tadi? Tes. Siapa? Yang tadi itu Pak ngegeserin Pak. Iya, siapa? Pak tadi saya Pak. Gak tahu Pak. Oke, saya catat Gifari berarti. Terus tadi yang nulis-nulis siapa? Ngaku aja. Fadli Pak. Siapa? Fadli Pak. Oh, Kok kalian bisa gitu dia Pak? suka iseng ya? Belum tahu Pak. Oke, masuk daftar nama orang pencarian Fadli Gifari. Oke, nanti akan ada treatment buat kalian. Wanted. Hilmi juga. Enggak Pak, saya menikmati aja. Oke. Ya berarti Hilmi sama Hilmi siapa tadi? Fadli sama Gifari. Oke. Berhati-hati kalian. Oke, kita fokus dulu di sini. Oke, misal tadi kita ingin merubah sebuah alamat IP address dengan bilangan biner. Misal kita copy aja ya sini ya. Misal kita copy nih. Copy. Lalu kita masukkan ke sini. Misal kita ingin mengubah si bilangan biner menjadi bilangan desimal. Yang awalnya bilangan binernya seperti ini. Nah, maka dari itu bisa kita lakukan seperti ini. Ini tadi acuan ya. Oke, ini kita hapus. Hapus. Ini adalah 1 ya. Susah amat sih pakai ini. Ini atau ada kalian yang ngotak-ngatik lagi nih? Ya. Oke, tadi seperti ini formatnya. Jadi kan satu blok tadi terdiri dari 8 bit. Nah, ini kita akan menghitung dulu yang blok pertama nilainya itu berapa. Nah, seperti ini kan. Ya, ini kasih jarak lah. Jadi kita ingin melihat ataupun hasil dari bilangan biner dari blok yang pertama, dari blok yang ini. Maka tinggal kita tulis ataupun tinggal kita sesuaikan dengan sesuai urutan bitnya. Misalnya di sini tadi ini adalah aturan baku ya. 128 64 32 16 8
421, maka kalau untuk blok yang pertama berarti nilainya dia adalah 128. Ini berarti kalau untuk alamat IP ini blok yang pertama dia adalah nilainya 128. Jadi kalau bilangan biner dia yang dihitung hanya bilangan yang satu saja, selebihnya tidak dihitung. Oke, ini 128. Lalu kita ingin menghitung blok yang kedua, yang 101001000. Tinggal kita tulis di sini. 10. Di sini berarti 1 1 0 0 1 0. Ya. Ini deh, kasih. Nah, ini kita tahu jaraknya. Oke, gini. Berarti kalau untuk alamat IP yang kedua, nilai bilangan desimalnya berarti berapa tadi? 128 ditambah 32 ditambah 4. Berapa hasilnya? 164. 164, benar? Ya. Oke, 164. Oke. Jadi sekali lagi yang dihitung adalah bilangan yang terdapat angka satunya ataupun not yang aktif. Bilangan 0 kita abaikan. Oke, selanjutnya yang nomor 2, oktet yang ketiga dan oktet yang keempat berarti nilainya berapa? Kalau di sini berarti 100, berarti kita tulis ini 100, ini 1, berarti berapa? 128 ditambah 4. 132. Oke, ini kosong, berarti yang kedua ini adalah 132. Nah, yang ketiga 5. Taunya dari mana 5 kamu? Ya, 1 tambah 4 tambah 1. Iya, berarti kan di sini nih. Kalau kalian perhatikan 0 sini. Oh, di sini 0. Kok dia lihat? Susah amat perasaan. Nah, ini 0. Lalu di sini 1 dan di sini 1. Artinya 4 ditambah 1 sesuai dengan urutannya. Oke, berarti untuk bilangan desimal yang ini, bilangan biner yang ini, setelah kita konversi hingga menjadi bilangan desimal 128, 164, 132 dan 5. Oke, sekarang saya pengen khusus untuk Givari dan Fadli. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Oke, gimana Pak? Kan ini kan bacanya kan dari kiri ke kanan ya Pak. Nah kalau saya tuh kebiasaannya dari kanan ke kiri tuh nggak apa-apa Pak. Maksud dari kanan ke kiri gimana tuh Pak? Ya itu kan misalkan ini kan dari 128 biasanya kan ininya. Nah tapi kalau ngitungnya dari 1, 2, 4, 8, 16 itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, kan nilainya dia tetap ini. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ya mau dibalik kanan kiri nggak apa-apa, asalkan ya kan nilainya tetap. Jadi Iqbal ngitung dari sini ya? 1 tambah 4 gitu ya? Bukan dari sini? Udah kebiasa dari situ soalnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar saya coba edit dulu nih. Update. Nggak bisa ya? Kalau untuk salin akses gimana sih? Lupa saya. Nah, ini saya buatin gini lah. Ini saya buatin khusus buat Givari dan Fadli. Saya buatin bot baru nih. Oh, tapi ini bisa semua ya? Oke, nggak apa-apa. Edit. Atau gini aja deh. Sekarang kan tadi kita sudah menyelesaikan soal yang pertama nih. Ya, ini tadi sudah kita konversi menjadi bilangan desimal. Nah, sekarang soal yang kedua ini untuk Fadli, soal yang ketiga untuk Givari. Oke ya. Gimana Fadli sama Givari? Ya Pak. Oke. Kok suaranya agak ini? Ya Pak. Oh. Oke. Silakan Fadli share screen.
Sebelumnya kamu ini dulu nih, salin dulu soalnya. Nanti silakan kamu ubah bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Ya Pak. Givari mana Givari? Ya Pak. Nah ini kamu salin nih. 192. Oke, yang pertama Fadli dulu deh. Coba silakan saya screen Fadli. Pak, ini masuk yang tadi lagi Pak. Iya, jadi kamu konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal. Ini masuk lagi yang tadi Pak, yang edit. Enggak usah, kamu pakai yang ada aja tuh. Kamu buka pakai di breakout juga nggak apa-apa, bebas. Nah, bolehlah kayak gitu. Belum sempat di apa tadi? Soalnya, Ya Pak. nah coba saya detikkan. Nah, oktet yang pertama 11. Nih saya copy paste di chat lah. Ntar saya buat chat. Nah itu soalnya. Pakai table aja Pak. Bebas. Kalau pengen rapi boleh pakai table. Oh. Pak tadi saya belum tahu Pak, itu nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Ini hadiah aja nih buat kamu, kan tadi kamu iseng nih. Nah ini ada hadiahnya nih. Iya sih. Delapan. Kemudian 2,8 ya. 2,8. Oke, coba Fadli jelaskan cara bagaimana kamu mengkonversi bilangan biner menjadi bilangan desimal yang ini tadi nih. Kemudian kita ubah menjadi bilangan desimal. 1, 2, berarti ini yang dihitung cuma angka 1 ya. Iya. Berarti 64 nya. 64 tambah 128 jadi 192. Ini titik aja. Soal ukur begitu mak. Ini Waktu aja 12 itu habis asar. 2 pangkat 0, 1, 2, 2 pangkat 3, 168. Hah? Bukan. 8. Kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, 2 tambah 2 pangkat 2, 0, 1, 2, 3, 2 pangkat 1. Lagi-lagi Hah? Ya. 10.
pangkat 2 ya 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 4 18 ya 17 gini bukan Pak Gimana? ya yang kedua 20 Pak. Kayak yang lain kira-kira bener nggak itu? Kayak gitu. 2 udah berapa gitu nih ya? Benar kan? Gini Pak. Udah yakin? Udah bener kayak gitu? 192 168 10 18 itu dapat 168 dari mana kamu? Ini Pak pertambahan dari 2 pangkat 3 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 8 Kalau dua pangkat 8 itu berapa berarti hasilnya? 164 Pak. 2 pangkat 8 164. 128 yang dihitung kan cuma angka yang berangka satu ya Pak, yang udah dihitung pangkatnya Pak. Ya. Jadi kita ngitungnya dari kanan 0 sampai 8 ya Pak. Oke. Udah selesai. Iya Pak. Oke, silakan di close presenting dan selanjutnya Gifari. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf Pak tadi. Ya. Selamat. Pak soalnya belum disalin Pak. Kenapa tadi nggak disalin? Aduh. Nih saya kopikan lagi di chat deh. Nih, khusus untuk Gifari tuh. Coba kamu presenting. Ya Pak. Salin. Mana itu proses? Coba sambil kamu jelaskan ya. Ya Pak. Kemana itu? Kita ke mana? Pak, saya tadi yang pas ujungnya saya Pak. Yang ujungnya itu harusnya 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 Pak. Berarti berapa tuh? 20 Pak. 4 sama 16. Oke. Itu jangan kebalik kamu copy pastanya ya.
Givari mic-nya dimatiin ya? Mana nih Givari nih? Tes Givari. Mana nih Givari nih suaranya? Kenapa? Ya coba sambil dijelaskan sambil ngomong. Oh iya Pak. Pak boleh saya ngitung dulu Pak, nanti dijelasin gitu Pak. Nggak apa-apa, langsung kamu tulis aja nanti biar teman-temanmu yang bantuin. Cara kamu ngerjainnya gimana itu? Ini Givari lagi saum ya? Atau jaringan yang di Sumedang yang lagi bermasalah nih? Lagi mikir Pak. Oh, lagi mikir. Sambil ngomong, sambil dijelasin gini kawan-kawan caranya gitu. Ya Pak, bentar Pak. Nah, Gitu dulu Pak. iya sambil ngomong jadi gini, ini tambah ini gitu. Pak, ntar aku boleh nanya ya. Iya nanti cerai. Waduh, Givari, aman? Mana Givari? Apa? Ini mana Givari nih suaranya? Nah Pak, Pak, permisi Pak. Gimana? Halo? Iya ya, halo. Nah itu yang di oktet pertama itu kalau nggak salah ada 9 angka ya Pak? 9 atau 8? 9 ya kayaknya. Sebentar saya cek tahu dulu. Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh iya. Coba angkanya kamu hapus satu tuh. Ya. Yang angka satunya kamu hapus satu. Hapus satu aja. Yang terakhir tuh. Atau gini deh, coba Givari stop presenting coba. Mana Givari? Givari coba stop presenting dulu. Oke.
Oke, coba Givari stop presenting Givari. Jaringannya ya? Atau kenapa nih? Gimana Pak? Coba kamu stop presenting deh. Nanti kamu ngerjain lewat layar saya aja. Ya, Pak. Masih sana. Oke, tadi kita coba copy soal yang Givari. Ya benar, tadi sudah dikoreksi Iqbal ya. Ini yang oktet yang pertama ini salah. Ketambahan kelebihan ya oktetnya. Kalau coba kita selesaikan lewat Word saja di sini misalnya. Oke, jadi ini soal Givari. Jadi ini kelebihan satu ya, kita hapus saja satu di belakang. Nah, berarti kalau Givari cara menyelesaikan gimana nih kamu? Mana Givari? Ada yang coba bisa bantu cara mengkonversi bilangan biner ini menjadi desimal? Caranya gimana? Ini sudah saya ya coba Iqbal. Tambahin Pak. Ya, satunya itu ditambahin aja di pas. Ya berarti gini ya. Ya, tambahin. Kosong terus Satu. sampai selesai. Oke, nah pertanyaannya berarti untuk oktet yang pertama nilai desimalnya berapa? 64 tambah 132. berapa? 132. 132. Oke, ini untuk oktet yang pertama nilai desimalnya 132. Jadi 0 1 1 1 1. Selanjutnya yang kedua 0 1 0 1 0 1 0 0. Nah, berarti untuk oktet yang kedua nilainya berapa? 84. 84. Nomor 1 beda ya? Yang saya nomor 1-nya 127 Pak. 127 Pak. Pertamanya. Ya. Pertamanya 127 Pak. Ini tadi 132 siapa nih? Iqbal. Kayaknya sama ya. Iqbal. Nih, coba 64 tambah 32 berapa deh? Itu aja, kan jumlahnya sama. Gimana? Ini 225 ya. Terus? 228 jadi 127. Nah, itu dong. Iya. Nah, itu simpelnya kayak gitu. 125 dikurang 128, 127. Berarti di sini bukan bukan 132 nih. Berapa? 127. Oke, ini saya kasih warna nih biar. Nah, yang kedua berapa nih? 84. Oke. Selanjutnya oktet yang ketiga. Kalau kita tulis misal di sini kan 0 1 1 1 0 1 0 0. Berarti 64 tambah 32 tambah 16 tambah 4 hasilnya 116. 116. Lalu oktet yang keempat berapa tuh? 124. Ini kalau kita tulis 0 1 1 1 1 1 0 0. Berarti 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 hasilnya
124. Oke. Untuk pengkonversian bilangan biner ke bilangan desimal, ada yang ditanyakan? Tadi Sarsabil mau tanya apa? Lalu bagaimana caranya nih? Ini kan tadi kita sudah bisa mengkonversi bilangan biner menjadi desimal. Lalu kalau kita balik nih dari bilangan desimal ke bilangan biner, gimana caranya? Ini misalnya ini kita kasih 0. Ini kasih 0 saja ya semua. Lalu misal kita ambil contoh tadi yang di soal. Ini biner sudah, berarti misal kita contoh sambil ini. Oke. Lalu kalau desimal ke biner, ada yang tahu caranya gimana? Cara mengkonversi bilangan desimal ke biner, logikanya gimana? Dibalik, Pak. Tinggal dibalik. Oke, coba Rahmat. Nilai 192, 128, 20, 100 itu nilai desimalnya berapa? Oke. Gimana Rahmat tadi, mana Rahmat? Jadi gampangnya gini, kalau kalian ingin mengkonversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, misalnya ini kita hapus aja dulu. 192, berapa tambah berapa sehingga menghasilkan bilangan 192? 128 ditambah 64, gitu ya? 64 Ya, berarti kita di sini tuliskan 1. Artinya 128 tambah 164. Nah, ini dia langsung menjadi bilangan biner dari bilangan desimal 192. Tinggal kita tulis. Berarti bilangan biner dari 192 adalah berapa? 1 1 0 0 0 0 0. Ingat, harus 8 bit. Tadi kelebihan 1 bit ya. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ini untuk nilai bilangan biner dari desimal 192. Sekarang kalau 128 gimana? Oke, berarti 1 0 0 0 0 0. Tinggal kita tulis, copy paste aja biar enak. 1 0 0 0 0 0. Kalau 20 berapa tambah berapa untuk menghasilkan 20? 16 tambah 4. 16 tambah 4. Oke, berarti berapa tuh? 0. Berarti yang 16 kita isi 1. Nah, ini 1. Berarti berapa? 0 0 0 1 0 1 0 0. Berarti kalau untuk 20 itu nilai binernya 0 0 0 1 0 1 0 0. Nah, kalau 100 0 1 4 0 0 1 tambah 2 tambah 4. Oke, coba Rahmat, 100 itu tambah berapa, berapa tambah berapa, Mat? 64 tambah 32 tambah 4. 64 tambah 32 tambah 4. Berarti kalau untuk mencari bilangan biner dari desimal 100 gimana caranya? 0 1 1 0. Berarti kalau kamu tulis di sini gimana caranya? 0 1 0 1. Terus 1 1 terus
00. 100. Oke. Kenapa kamu di sini ditulis 0, Mat? Apa? Kenapa kamu di sini ditulis 0, di sini ditulis 1? Ada yang 1 itu dihitung, kalau 0 itu nggak dihitung. Oke. 0100. Oke. Ada yang belum paham terkait konversi bilangan biner ke desimal maupun desimal ke biner? Itu kan maksudnya yang dapat yang 128 itu 1000. Kenapa kita pakai 011111? Gimana? Kan itu kan yang 192, yang 128 kan 10000. Kenapa enggak ya pakai 01111 aja kayak biner desimal yang biasa? Yang mana tuh? Yang ini? Nah, kalau misalnya 64, 32, 16 nggak jadi apa? Gimana? Kurang jawab pertanyaan. Kalau 128 kenapa 1000? Iya. Kenapa enggak? Atau salah lihat? Kan kalau misalnya 64 tambah 32, pokoknya ujung-ujungnya dapatnya 128. Apa awalnya begitu? Emang kalau 128 berapa tambah berapa lagi? Enggak. Aku cuma nanti. Oh. Kan di sini sudah ada nih keterangan langsung spesifik 128, maka di sini bisa kamu tulis 1 di sini. Tanpa memperdulikan penjumlahan yang ini. Seperti itu. Nah, ini untuk konversi bilangan biner ke desimal maupun bilangan desimal ke biner. Untuk tugas hari ini, silakan kalian lanjutkan untuk konversi bilangan desimal ke biner. Yang ini kan tadi sudah nih. Ya. Ini kan sudah. Jadi kalian silakan kerjakan yang ini. Silakan di screenshot atau dicatat. Nanti PDF-nya udah di-upload. PDF-nya udah di-upload juga. Iya, belum, nanti akan saya upload. Ini setelah ya. Jadi catatannya silakan kalian konversi bilangan desimal ini ke bilangan biner. Lalu kalian tentukan IP ini dia termasuk kelas A atau kelas B atau kelas C ataupun kelas D ataupun kelas E. Ya, jadi yang ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalian konversi menjadi bilangan biner, lalu kalian tentukan kelasnya. Paham ya? Ini kelas A atau kelas B atau kelas C. Ya, kalau kalian perhatikan tadi kan range kelas A dan kelas B sudah ada di slide, nanti silahkan kalian lihat. Jadi nanti bisa kalian jawab di situ. Nah, ini adalah salah satu nanti akan masuk di UTS, soal UTS ya, untuk konversi bilangan desimal ke biner. Ataupun nanti kalian untuk menentukan spesifik kelasnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, silakan. Sabil. Boleh ada penjelasan kitabnya bedanya yang IPA sama itu. Soalnya apa tadi ada tamu. Oh, nanti bisa kamu putar ulang videonya ya. Ini nanti akan saya upload. Oke. Kalau teknik UTS itu praktek atau gimana Pak? Kalau UTS nanti kemungkinan besar teori, tidak ada praktek. Ya, kalau untuk yang semua materi ya Pak. ya, kalau DDK nanti silakan kalian pelajari dari materi pertama sampai materi yang terakhir ini terkait IP address. Ya. Oke, ini apa? Web juga ya Pak. Gimana? Teori semua. Kalau untuk web nanti akan ada praktikum. Ya, nanti kalau untuk yang bagian web detailnya nanti akan saya sampaikan di perkuliahan ya. Pak, maaf Pak, soal yang tadi Pak. Nah, ini. Nanti akan saya upload juga ini soalnya ke Pijar. Nanti bisa langsung kalian download. Oke, ada yang ditanyakan lagi?
Oke, jika tidak ada, oke, mari sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.